Apa katanya? Dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan surga. Kerajaan langit. Kenapa kita dikorban-korban? Neraka itu kerajaan langit, surga juga itu kerajaan langit. Nah, sekarang kerajaan tertinggi itu surga akan ditempati menurut Yesus bila mana mengajarkan hukum Torah, tidak membatalkan sedikit pun. Itu Matius 5:9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan lagi semua seru dan lawannya itu kocak. Kristen lucu lawannya nih, jadi bikin kita tertawa. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Ditemukan si Paulus lah ada sebuah penyembahan kepada Allah yang tidak dikenal atau dewa yang tidak dikenal, benar itu. Nah, si Paulus ini ngomong sama orang Yahudi, yang ku perkenalkan, yang ku bawakan ini adalah di Theos yang tak kau kenal, yang maha kuasa ini ada dewa yang tidak mereka kenal, tetapi jagoan luar biasa, tetapi memiliki kuasa yang luar biasa, lebih hebat dari Zeus. Jadi dikatakanlah bukan aku dewanya, kata si Paulus, tetapi Yesus. Tenang dulu kau Juma, jadi kau paling ribut. Jadi yang ku kenalkan ini adalah ini sesembahan yang tak kau kenal ini, itulah yang mau ku perkenalkan sama Yesus. Yesus berarti dewa yang mereka sembah selama ini namanya. Kau jangan memelintir-melintir, kata Pel. Berarti dewa yang selama ini Yunani sembah namanya adalah mereka tidak mengenal Yesus sebelumnya, kawan. Makanya ada itu namanya di Antioquia, di Tesalonika, kata Apel bahasa kau bilang kau corang tahu kau. Dengar Dariel, dengarkan, dengarkan. Orang-orang Athena orang Athena tidak mengganti sembahan. Orang Athena meneruskan penyembahan terhadap dewa mereka yang tadinya adalah dewa Agnostos Theos, mereka ganti dengan dewa Yesus. Dalil Anda baca sendiri bukan? Aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada siapa? Kepada dewa-dewa yang tidak kalian kenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Satu sesembahan dewa yang tidak dikenal. Aku datang memperkenalkan dewa tersebut. Betul. Siapa nama dewa tersebut yang kalian sembah secara tidak kalian kenal? Dewa yang tidak dikenal ini, yang maha kuasa ini, itulah Yesus yang mau kukenalkan. Yesus. Berarti Yunani kala itu seketika menyembah kepada dewa mereka, namanya siapa? Yesus. Dengarkan saya, dengarkan gurumu ketika berbicara. Ulangan 13. Dengar. Jadi guru pula kau sama si katapel ini aku jadi guru. Dengar. Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Ya, kepadamu suatu tanda atau mukjizat. Paulus bermandikan tanda dan mukjizat. Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, Paulus bisa membuktikan mukjizat-mukjizatnya. Dan ia memujuk, marilah kita mengikuti Theos lain yang tidak kau kenal. Tidak kau kenal. Marilah kita berbakti kepadanya, kepada Yesus, Theos, Agnostos Theos itu. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi tersebut atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, segenap jiwamu.
Tuhan Elohimmu harus kau ikuti, harus kamu takuti akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ini maksudnya apa? Torah atau bukan? Itu yang Paulus dimaksudkan nabi pemimpin. Oke, aku dulu. Udah, Nabi pemimpin tadinya itu yang bermimpi di Gua Hira. Sabar dulu. Dikatakan bahwa Tuhanmu yang harus kau taati. Kamu harus berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Kamu harus takut kepadanya. Ini siapa yang menghilangkan perintah-perintah Tuhannya Yahudi? Yang mengatakan bahwa perintah Tuhannya Yahudi adalah sampah. Tunggu dulu. Ini ajaran Musa ini. Ajaran Musa. Jadi apabila selesai udah nggak laku lagi ajaran Musa, udah selesai ajaran Musa di atas kayu salib. Berarti yang mengajarkan itu siapa? Apa berarti? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Kau sok-sok guru udah yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat siapa? Yesus berkata, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat? Bukan hanya yang kecil tapi seluruhnya. Itu siapa? Woi! Siapa? Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat? Bukan hanya yang terkecil tapi seluruhnya. Siapa? Dan kau tahu orang Yahudi. Dialah yang memperkenalkan, dialah yang memperkenalkan ilah lain dalam nama Kristus. Siapa yang memperkenalkan ilah lain bernama Kristus? Aulus. Siapa yang mati dibunuh? Aulus. Siapa yang membatalkan hukum-hukum Tuhan? Aulus. Siapa yang mengajarkan hukum Tuhan itu adalah tinja? Aulus. Kamu masih ingin membela? Hah? Udah nyata-nyata. Paulus mengajarkan agnostos theos. Dewa yang tidak dikenal. Yang kemudian Tuhannya Yahudi minta agar dihindari orang yang mengajarkan kepada dewa yang tak dikenal tersebut. Ayo. Siapa yang akan kau peringati hari kelahirannya ini? Tanggal 25 Desember? Siapa? Tuhanku. Nah, Elohim lahir tahun berapa? Elohim lahir tahun berapa? Mana ada Elohim lahir? Nah, berarti kamu mengajarkan ilah lain. Memang tahu. Jangan emosi dong. Kau mengajarkan ilah lain karena Tuhannya Yahudi tidak pernah ulang tahun. Siapa bilang orang Yahudi nggak percaya Yesus kok? Ngapain? Biasa aja. Nah, berarti ilah yang mereka sembah dilarang kan? Dilarang. Jangan kamu mengikuti ilah apabila ada orang yang mengajarkan kepada ilah yang tidak kamu kenal. Paulus tiba-tiba muncul mengajarkan ilah yang tidak Yahudi kenal bernama Kristus. Apa perintah ilahnya Yahudi kepada orang Yahudi? Bunuhlah dia. Silakan. Kok paksakan orang Yahudi harus percaya Yesus? Jadi enggak, bukan dipaksakan. Orang Yahudi dilarang percaya kepada ilah lain, dewa yang tidak mereka kenal. Memang orang Yahudi nggak percaya. Memang dilarang percaya kepada dewa, dilarang percaya kepada ilah yang asing, dilarang. Gini cuma Yesus itu Allah, ilahnya itu diperkenalkan Paulus kepada orang Yunani, benar ilah atau dewa. Theos itu kan ilahnya itu atau dewa. Iya betul, makanya orang Yahudi tidak percaya ajaran Kristen karena ajaran Kristen menyembah kepada ilah yang tidak dikenali oleh Bani Israel. Dikenalnya, mereka mengenal Yesus tapi tidak mereka mau mengenal sebagai manusia Betul, menerimanya sebagai rasul aja, sebagai Mesias aja tidak, apalagi mengenalnya sebagai ilah Tuhan. Diakuinya memang Yesus itu manusia. Aneh. Rabi, Sedangkan ilah, dengar, sedangkan ilah yang kamu sembah adalah Theos yang turun menjadi daging.
Lihat Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Betul, betul ya kau bilang itu. Nah itu berarti itu adalah ilah yang asing, karena tidak pernah diajarkan kepada mereka ada Elohim turun ke ilah bumi menjadi asing, manusia. tapi mereka tidak mengakui keilahian Yesus. Lah, nenekmu kiper, mana ada keilahian pada diri nenekmu Yesus? kakekmu lah si Coba, kamu sebagai seorang Kristen tunjukkan satu sisi keilahian Yesus itu mana? Satu sisi keilahiannya, dia mengampuni dosa. Ya, Dosa. Bapak ampunilah dosa mereka. Kau batu yang sebab mengampuni mereka dosa. tidak tahu Kalau apa kau yang juga mereka batu Hajar kerjakan. Aswad mengampuni dosamu, kan dah bodoh kau. Hah? Mana dalilnya batu Hajar Aswad menghapuskan dosa? Mana dalilnya? Iya, batu. Mana? Siapa yang Mana mencium batu dalilnya? Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosamu? Mana dalilnya? Batu menghapus dosa, mana dalilnya? Pergilah kau ke apa? Ke Mekah. Gugur dosa-dosamu kalau kau cium Hajar Mana Aswad. dalilnya batu menghapus dosa? Mana? Payah kamu bleble. Inilah kamu ini ban dalam karet ban dalam mobil truk ini. Otaknya itu mumet. Diajarin kebenaran, salto-salto kebenaran nggak bisa masuk di otakmu. Karena apa? Jadi Sesial orang saja. Yahudi, jadi orang Yahudi itu dilarang percaya kepada ilahnya Athena, yaitu Yesus. Dilarang mereka untuk percaya kepada ilah Athena. Memang nggak percaya Yahudi sama sekarang Yesus. saya Siapa yang tanya nggak samamu. percaya? Sekarang saya tanya samamu. Ilah Athena namanya siapa? Ilah Athena ya Zeus, siapa si Setelah Hades. Paulus datang, mereka meninggalkan Zeus dan mengilahkan kepada siapa? Oh, mereka mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengikuti Yesus. Mengilahkan siapa? Mengilahkan siapa? Mengilahkan Yesus. Nah, berarti hari ini kita sudah tahu orang-orang Athena, orang-orang Roma, ilahnya, dewanya adalah Iya. Yesus. Sekarang mereka sudah meninggalkan Sekarang Zeus, pertanyaan sudah saya, meninggalkan yang Osiris, semua udah hari semua diilahkan itu. oleh orang Yahudi hari ini siapa? Apa? Yang diilahkan orang Yahudi hari ini siapa? Elohim. Sama nggak dengan ilahnya orang Athena? Orang Yahudi menganggap beda. Orang Athena, Yahudi menganggap beda. Yesus kan bukan ilah, dianggap mereka. Nah, terus kamu menganggapnya sama? Sama, bagi kami sama. Nenekmu kiper, itulah kau. Kayak kau kiper, dia gila kau. Yesus sendiri mengatakan apakah dia dengan ilahnya Yahudi sama? Sama. Kenapa kemudian kalau sama, kenapa Yesus berdoa kepada ilahnya Yahudi? Enggak kau baca yang jawabannya terhadap Filipus. Jadi yang menganggapnya sama hanya orang Kristen, karena orang Kristen malu mengakui sebenarnya kalau yang disembah itu adalah dewa Yunani, Athena, Romawi, bukan menyembah Tuhannya Yahudi. Sekali lagi dengarkan saya, dengarkan kesimpulan terakhir. Orang Kristen tidak menyembah ilah yang disembah Yahudi, tapi orang Kristen menyembah ilah yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Jadi kapan di panggilan kau ngarang simpul-simpulan kita orang? Itu fakta, itu real. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kita lihat siapakah ilahnya orang Athena dan Yunani. Kita lihat di dalam Wahyu 12 nomor 9. Sekarang mereka jadi Kristen. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh bagian Romawi, dilemparkan ke bawah, dan ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Siapa yang kalian sembah? Sembahannya orang Romawi atau sembahannya orang Yahudi? Sembah Yesus. Itulah naga besar si ular tua yang kau sembah berdasarkan Wahyu 12 nomor 9. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian yang ada di bawah yang mau belajar tentang metodologi pembelajaran Kristologi dasar, silakan Anda buka dalam Bible di Google Alkitab Sabda. Di situ di Wahyu 12 nomor 9, kata menyesatkan seluruh dunia itu adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Bible, karena di situ sebenarnya original teksnya bukan kosmos tetapi oikonomene. Oikonomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh wilayah Romawi, dilemparkan ke bawah.
Ia dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Karena Paulus sendiri mengatakan, yang datang kepadaku bukanlah manusia, tetapi Yesus Kristus. Sedangkan Yesus duduk di bumi manusia, naik ke langit manusia, turun kedua kalinya juga manusia. Bahkan menghakimi pun dia sebagai manusia. Tidak pernah menjadi bukan manusia Yesus itu. Sampai selama-lamanya di dalam kitab Ibrani 13:8, Yesus dulu, sekarang dan akan datang tetap sama, tidak pernah berubah. Dan Yesus itu adalah manusia, tetapi Paulus mengaku dengan jujur, dia menerima pengajaran 13 kitabnya bukan dari manusia, tetapi dari sosok yang bernama Yesus Kristus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi ada yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus yang bukan manusia. Itulah yang disembah oleh saudara Darel dan kelompoknya. Demikian, sahabat-sahabat sekalian, khususnya anak-anak yang belajar apologet, kristologi, sekali lagi Wahyu 12:9, di situ ada kata di seluruh dunia, padahal sebenarnya itu bukan seluruh dunia. Original teksnya di sana bukan kosmos, tapi aikomene. Aikomene itu adalah wilayah Romawi. Jadi iblis tua atau ular tua atau setan atau iblis yang dilemparkan yang menyesatkan kemudian Romawi itu memang dilemparkan di sono. Dilemparkan di sono di wilayah Romawi sana, di daerah sana. Anda lihat, kalau tidak percaya silakan Anda ketik aikomene itu apa? Aikomene itu adalah jelas bagian bumi yang meliputi kekuasaan kekaisaran Romawi. Jadi aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang kemudian mereka menyebut diri mereka dan aikomene. Jadi iblis tua atau satan itu dilemparkan kepada mereka. Makanya kekuatan di muka bumi ini mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk itu kekuatannya dari sono. Kenapa? Karena si ular tua memang dilemparkan di sana. Silakan Anda buka datanya. Silakan Anda buka datanya. Jadi kau bilang kami menyembah iblis yang ular tua yang udah gila ya, kau yang udah sakit kau ya, udah ayam. Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Yesus sendiri, jadi kau yang nafsu-nafsirat kita orang sana. Iblisnya menurut Yesus memakai nama siapa? Iblis memakai nama siapa? Iblis memakai nama Yesus untuk menipu. Kaulah salah satunya. Itu coba lihat. Coba lihat. Kau sudah mengakui. Biar mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kalau anti Kristus itu. Siapa yang memakai nama Yesus mengajarkan kemudian makan babi? Mana ada? Petrus itu menyatakan yang haram bukan lagi yang dimakan. Kau bilang. Ngaku dia. Yang dari dalam hatimu lah yang mengharamkan, menajiskan kau, yang keluar dari mulutmu. Di situ tidak sedang membahas tentang makanan. Di situ sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Jangan kau ngarang bebas. Yang mengatakan dengan demikian dia telah membatalkan segala yang haram itu siapa? Yesus atau Markus? Apanya Yesus atau Markus? Yang mengatakan dengan demikian Yesus telah membatalkan segala yang haram itu siapa yang mengatakan itu? Yesus atau Markus? Segala yang haram. Petrus itu yang melihat ada penampakan dari surga itu ada hewan. Hai, masolang generasi. Jadi itu saudara dari Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, di mana tempatnya? Di mana tempatnya katanya? Di kerajaan surga, paling rendah di kerajaan surga ya. Paling hina di kerajaan langit. Ya, apa? Tapi ingat ya, di kerajaan surga ya. Memang tidak ada kata surga di situ, itu kerajaan langit. Kerajaan langit itu artinya ada dua tempatnya, surga atau neraka. Dan di situ dikatakan oleh Yesus menempati tempat terhina. Di mana tempat hina itu? Di surga atau di neraka? Di surga. Tempat terhina itu di surga atau di neraka? Di surga. Ternyata di surga ada tempat hina. Original teksnya, dengar. Original teksnya di sana mengatakan Uranon. Uranon itu langit, bukan surga. Masakan di surga ada tempat terhina?
Masolang generasi. Inilah kau dari aku Nggak, kau bilang. baca kitab yang Kamu bahasa itu Indonesia manusia yang otaknya ngeper kayak ban karet. Kebenaran apapun yang tertulis kemudian dalam kitabmu kau akan tolak demi untuk menyembah kepada si palsu itu. Apa sih siapa sih? Masolang kau cuma masolang. Masolang. Kau katakan di surga ada tempat hina. Yang paling rendah di surga, yang paling Tidak paling ada rendah kata rendah di situ, makanya kau belajar. Matius 19 nanya dulu kau sama aku. Saudara, kalau kamu itu masih saudara. status belajar, jangan kau ngotot. Kau- Di dalam kau Matius ajar surga 9, yang betul lu. Matius 5 itu, di Matius 5 tidak Apa kata ada. Matius 5? Baca aja. Dengar. Tidak ada kata rendah di sana. Apa katanya? Di sana itu menjelaskan tentang kata terhina. Kata terhina. Masakan ada kemudian di surga itu tempat terhina. Maka yang benar adalah tempat terhina. Dalam bahasa Yunani Alkistos. Dalam kerajaan surga, tahu ya kau tempat paling rendah dalam kerajaan surga? Di situ dengar. Matius 5:19 Elakistos Baca. itu artinya paling hina. Oke. Kemudian kau katakan di kerajaan langit itu nggak ada. Oranos itu artinya langit, bukan surga. Ada. Oranos Ini itu cuma bukan surga. surga. Itu pun ada level-levelnya. Oranus itu artinya Masih langit. kau Kalau bilang. surga itu paradiso, beda. Paradiso itu Firdaus. Ya itu surga. Itu surga. Surga Firdaus. Itu belum. Itu surga. Sedangkan kalau kutanya dulu samamu, bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya langit apa? langit Uranon. Terus yang dikatakan di situ menempati tempat terhina di Uranon, kenapa kau larikan ke surga? Langit itu pun sama dengan surga, dia dianggap sama dengan surganya itu. Terjemahannya kan surga. Nggak, kau Lalu lihat kemudian terjemahannya tempat terhina kau bilang tempat terkecil, tempat terendah. Padahal bahasa Yunaninya Elakistos. Di Dangkaret sini dulu kau. Tempat terendah dalam kerajaan surga. Ngertinya kau? Tidak ada kata terendah di situ, kucing. Di situ bahasa Yunaninya langsung nggak ada tafsir. Elakistos artinya paling hina. Di surga ada tempat paling hina di surga. Paling rendah. Paling pintar memang ini si penyesat. Itulah aku bilang, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Orang banyak itu akan menyesatkan orang banyak. Itulah kamu. Salah satunya itu guru-guru palsu kau. Jelas-jelas tertulis di kitabmu sendiri, Elakistos dalam bahasa Yunani. Arti yang sesungguhnya paling hina, kau bilang paling rendah. Kenapa bisa demikian? Karena mulutmu itu dipakai setan untuk menyesatkan orang. Mulutmu dipakai setan. Ya, Mulutmu kau jadi guru palsu kau di sini. Kok guru palsu? Orang Kristen. Kutanya dulu samamu, Elakistos itu artinya apa? Apa artinya itu? Elakistos itu bahasa Yunani artinya paling hina. Iya. Jangan kau ngotot, Jadi Bang. gini, Jangan kau ngotot. surga itu cuma ada levelnya. Ada masakan ada di surga tempat terhina? ada tempat terhina, tempat paling rendah di surga itu ada. Sesuai dengan moralnya. Masolang generasi. Masolang ya. Udah Saudara. kerjalah kau, hei iblis. Kau cuma iblisnya kau. Nggak kerja menyesatkan yang kerjamu. Saudara. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, apa katanya? dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan surga. Kerajaan langit. Kenapa jadi korban-korban? Neraka itu kerajaan langit, surga juga itu kerajaan langit. Sekarang kerajaan tertinggi itu surga akan ditempati menurut Yesus bila mana mengajarkan hukum Torah, tidak membatalkan sedikit pun. Itu Matius 5:19. Matius 19 nomor Matius 5 nomor 19. Kok jadi kau yang ngarah-ngarahkan jadi siapa? Oh tidak, memang begitu karena Yesus mengecam. Yesus mengecam. Yesus mengecam. Jangan kau mengira, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan. Ya. Oke? Nah, terus kemudian orang Kristen tidak lagi percaya kepada Torah. Kenapa bilang nggak percaya kepada Taurat? Kamu masih mengharap ada kebenaran?
Bodoh kali kau. Datang dulu kau ke gereja, dibacakan kami Aku 10 tanya hukum Taurat samamu, setiap hari. kamu masih mengharap ada kebenaran dalam hukum Taurat? Memang ada kebenaran, memang ada pada hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan jika kau mengharapkan Nggak, ada kebenaran dalam hukum Taurat, ngerti kau arti maka kata-kata Paulus itu. sia-sialah kematian Paulus. Itu sendiri, dia sendiri yang mengatakan itu. Kematian Yesus. Maka sia-sialah kematian Yesus Betul. bila mana ada kebenaran dalam hukum Taurat. Saya ulang lagi. Menurutmu, apakah masih ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sia kematian Yesus. Tidak. Lah, Paulus mengatakan jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Arti kata-kata Paulus itu, Taurat tidak lagi menyelamatkan, tetapi darah Kristus yang tertumpah. Galah, ajaran pagan lagi, darah Kristus, darah Kristus. Masolang kau, Hei, makanya jadi dengarkan pendiri agamamu di dalam suratnya Roma 3, dengarkan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran dewa Theos telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kamu itu hanya mulutmu yang membawa-bawa Taurat, tapi dalam kehidupanmu sebagai seorang Kristen tak ada satupun hukum Taurat yang kamu lakukan. Kenapa? Paulus sudah mendoktrin itu. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran dewa Athena telah dinyatakan. Jadi dewa yang Athena disaksikan. kau kait-kaitkan kami. Bodoh kali kau. Loh, tadi katanya dewa Athena Yesus. Tadi kau Dewa diakui Athena yang sendiri. dulu namanya Zeus. Dengar dulu cuma Dewa Athena tapi kan dulu itu namanya cuma Zeus, dongeng, Artemis. itu kan wayang. Dengar dulu, Zeus itu nggak kan apa-apa, wayang. Zeus itu kan cuma menang lidah karet aja kau. dong. Yang nyata Kan aku udah kemudian terangkan, adalah udah kuterangkan Yesus. tadi kan. Maka Dewa Athena yang disembah oleh Kristen itu namanya Kristus. Betul? Betul, Dare? Dewa yang mereka tidak kenal, ada sesembah, ada tempat khusus yang tidak mereka kenal tapi maha kuasa. Lebih yang hebat sebenarnya dari Zeus. adalah Benar. Yang sebenarnya adalah Mereka inilah yang diperkenalkan oleh Paulus ya. Inilah Yesus itu yang maha kuasa itu. Berarti yang selama ini yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal itu sesungguhnya namanya adalah sebenarnya adalah Yesus yang dikenalkan oleh Paulus. Sudah. Benar. Masolang generasi. Masolang generasi. Tapi Dia kan dengarkan teman-teman sekalian. Dengarkan saudara-saudara, dia sudah mengakui bahwa sebenarnya Yesus itu adalah dewa Athena yang orang-orang Athena sembah selama ini. Yang orang-orang Athena sembah sebelum datang Paulus, tapi mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, maka barulah mereka sadar bahwa yang disembah nenek moyang mereka selama ini adalah Kristus Yesus. Betul? Yang mereka tidak kenal ya, ada tempat khususnya itu. Betul. Berarti penyembah-penyembah dewa Roma Athena sebenarnya mereka menyembah Yesus. Betul? Ilah yang tidak mereka kenal itu kan diperkenalkan namanya Yesus. Saya ulang. Sebenarnya yang mereka sembah, sebelum Paulus datang, memang sudah mereka ini sudah menyembah Yesus sebenarnya, tapi mereka tidak kenal. Tapi tidak mereka kenal. Nah, berarti Yesus ini adalah dewa Athena, bukan? Yang tidak mereka kenal. Berarti dewa yang mereka tidak kenal, yang mereka sembah, nenek moyang mereka sembah itu sebenarnya adalah Kristus, betul? Itulah yang diperkenalkan oleh Paulus, Yesus. Iya, itulah. Berarti selama ini mereka tidak mengenal Yesus. Iya kan? Yang mereka persembahkan dengan memberi kemenyan, dengan mereka persembahkan kemudian dengan tumbal-tumbal babi, bla bla dan seterusnya, sebenarnya kepada Kristus yang kalian sembah, betul? Ya, Yesuslah Allah yang tidak mereka kenal itu. Iya, berarti yang selama ini mereka tumbalkan babi di kuil-kuil mereka itu dipersembahkan untuk Kristus yang kalian juga sembah, betul? Namun mereka tidak kenal, betul itu? Ya betul. Halilintar, saudara-saudara. Berarti orang-orang Mesir kuno, Yunani kuno, India kuno, sebenarnya
itu sembahan mereka sama dengan sembahan Kristen, yaitu Kristus yang diajarkan kemudian dengan kata agnostos theos. Saya kira sudah cukup bagi kita untuk mengenal Kristus yang saudara kira Kristen sembah ternyata adalah dewa-dewa Romawi Yunani. Demikian. Bodoh kali kau. Udah tamat. Udah biar kau tahu betapa tidak ada gentarnya aku menjawab kau, Juma. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah takut atau tidak takut di sini, nggak. Kita memberi edukasi bahwa ternyata yang mereka bungkus dengan nama Kristus Yesus itu adalah dewa Athena, dewa Romawi, dewa Yunani yang disembah kemudian oleh mereka berabad-abad lamanya. Ternyata sembahan mereka yang mereka persembahkan darah babi dan seterusnya pada saat mereka perjamuan itu adalah Kristus Yesus yang Kristen juga sembah. Berarti yang datang kepada Paulus adalah dewanya Athena, betul? Apa aja betul kau bilang? Yang datang ke Damsik ke Paulus itu dewanya Athena, betul? Dewanya Athena, Yesus yang dari Nazaret. Iya, tapi itu adalah dewanya Athena, betul? Itulah yang dikenalkan Paulus menjadi ilah. Iya, itu adalah dewanya Athena, betul? Itu dewanya Athena, betul? Yang tidak mereka kenal dah. Itu dewanya Athena, betul? Yang selama ini tidak mereka kenal, betul? Ya, betul sekali. Saudara-saudara, berarti yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu adalah dewa Athena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kira cukup bagi kita pelajaran sore hari ini. Di tempat saya sudah hampir maghrib. Bilang Musa, sama Barakallah Fik dan sahabat-sahabat yang lain, Yesus adik-adik itu saya yang yang lain. dikenalkan Paulus adalah dewa yang tidak mereka kenal, yang tangguh, yang maha kuasa itu. Iya, dewanya Yunani Athena sudah selesai. Apa yang ketemu lagi? Yang bangkit dari kematian. Iya, dewanya Athena yang datang kepada Paulus sudah selesai. Iya. Sekarang udah jadi Tuhannya orang Athena itu di Tesalonika, di Korintus. Bukan sekarang, salah lagi kau. Bukan sekarang, dari nenek moyang mereka, tapi mereka tidak mengenalnya. Udah. Makanya Eropa sekarang menyembah Yesus, Juma. Iya, menyembah dewa Athena dalam Yesus. Udah. Tapi bukan Kamu Zeus sudah ya, tahu. mereka Apa pula? Bukan Zeus, bukan apa? Kau baca, kau baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh dewa yang turun ke bumi. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca. Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca Wahyu 12 nomor 9. Siapa yang turun? Siapa yang turun? Siapa yang turun di sekitar Kaisaran Romawi? Siapa? Tanya. Siapa? Apa itu? Siapa yang turun apanya? Ular tua, Sibilis Ular Isis. tua itu kan iblisnya itu. Iya, itulah yang turun. Coba aku baca Siapa yang Wahyu turun? 12:9. Dan naga besar itu si apa ular katanya? tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan kekaisaran Romawi dilemparkan ke bawah. Ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ketepak. Apanya ketepak? Tuh, dilemparkan iblis tua ini ke kemana? Ke perkumpulan gereja Romawi. Dan Anda sudah mengakuinya tadi bahwa yang disembah yang datang kepada Paulus, yang datang, lu kok ngarang pula? Kau mengiyakan yang datang kepada Paulus adalah dewa Athena. Kenapa gue bilang ngarang? Kau yang mengaku itu. Tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu turun menjadi hamba. Siapa yang turun menjadi hamba? Theos. Lalu menjadi manusia. Siapa yang mau menjadi manusia? Theos itu sendiri. Lalu mati di atas tiang salib. Siapa yang mau mati di atas tiang salib? Theos itu sendiri. Berarti andai saja Theos ini dalam rupa manusia berbicara, maka dia akan mengatakan, aku menjadi manusia, mengosongkan diriku, tidak mempertahankan keteosanku atas kehendakku sendiri, bukan? Sedangkan Yesus pada posisi yang berbeda. Yohanes 8:42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sama seperti Bang Suma, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku dan Yesus sama-sama. Sedangkan yang Anda sembah adalah Theos sendiri yang turun ke bumi menjadi Yesus, menjadi manusia.
Dua pola yang berbeda yang Anda mencoba untuk merangkai menjadi satu agar bisa menyesatkan orang. Seakan-akan Anda ini pengikut Yesus manusia, padahal bukan. Anda pengikut Yesus yang bukan manusia. Apa buktinya? Nih catat, lagi-lagi catat. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Nah, berarti ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus yang manusia. Yang Anda sembah hari ini, yang membisikkan ke dalam hati kalian, sampai hari Minggu kalian sedunia kompak ke gereja, itu tak ada dalil, tak ada firman Tuhan, tak ada sabda Yesus. Tapi siapa? Makhluk goib yang membisikkan kalian untuk berbondong-bondong ke gereja menyembah dirinya. Orang Yahudi diajarkan menyembah kepada Elohim. Orang Yahudi punya hari Sabat. Dibunuh mereka kalau mereka tidak mensucikan hari Sabat. Sedangkan orang Kristen mulutnya berkata Yesus itu utusan Tuhan. Lihat prakteknya. Hari Minggu dia menyembah, mereka menyembah siapa? Yesus. Ada nggak Yesus ini sebuah nama yang digunakan iblis untuk menyesatkan banyak orang? Ada. Dalilnya di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata nomor 3-nya? Guru, apa? Ajarkan kepada kami apa tanda kedatanganmu. Apa kata Yesus? Hati-hati, hati-hati. Akan banyak yang datang memakai namaku. Jangan sampai kau disesatkan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang datang hanya memakai namaku tanpa ada tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Nah, yang terjadi kemudian yang datang kepada Kristen, Yesus katanya. Yesus itu hanya utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Dengarkan, Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku. Aku mengenal muridku. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Itu muridku. Mendengarkan suaraku. Orang Kristen ada nggak yang mendengar suara Yesus? Nggak ada. Berarti Kristus yang datang kepada kalian itu, mohon maaf, adalah Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang memperlihatkan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang berhasil nggak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Ya, mana orang banyak itu? Siapa yang mengaku di antara Anda dan saya sebagai pengikut Kristus? Padahal bukan Bani Israel. Itulah orang banyak tersebut. Mohon jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan mengatakan, oh Anda Islam tahu apa tentang Bible. Saudaraku, jangan karena saya Islam Anda menolak kebenaran. Jangan karena pendeta Anda itu Kristen, sesama Kristen Anda nerima meskipun salah. Jangan. Kebenaran itu datang dari manapun, selama yang disampaikan itu berdata, berdalil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan saya kembali, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang itu? Kalau tidak berhasil, berarti Yesus pembohong. Anda pilih mana? Yesus pembohong atau iblis berhasil menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus? Silakan Anda pilih. Baik, sampai sekarang saya belum pernah si iblis ya, pribadi iblis ya, memakai nama Yesus, memberitakan Yesus. Tunjukkan sama saya, Bang. Lah, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Matius 7, 22, 23. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Mengusir setan pakai nama Yesus? Bermujizat pakai nama Yesus juga. Tuh. Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini data, saudara. Ada orang yang mengaku memanggil Yesus, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, tapi begitu ketemu dengan Yesus asli, kata Yesus aslinya, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya, ketika orang yang bermujizat mengusir setan memakai nama Yesus, dan itu terjadi, misalnya rusuli lubis, mengusir setan, ngobati orang, semua pakai dalam nama Yesus. Pertanyaannya,
Ketika Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau rusuli lubis. Yang muncul pertanyaannya kemudian, siapa yang datang dalam nama Yesus membantu rusuli lubis mengobati orang? Jawab. Izinkan 1 menit lagi buat saya. Silakan. Saya tidak menemukan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 pada hari terakhir banyak orang akan berseru dalam namaku. Saya tidak menemukan nama iblis di sini. Ya, orang itu memanggil nama Yesus, mengobati, mengusir setan pakai nama Yesus kan? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi siapa yang membantu orang-orang ini bermujizat? Dalam nama Yesus. Izinkan 1 menit lagi saya bertanya, Bang. Saya Silakan. bilang, Bang, tunjukkan sama saya iblis memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Di sini ayat ini abang buka, nggak ada iblis berbicara di sini. Dan ini peristiwanya hari terakhir. Ini kan belum terakhir, belum ada yang diusir Tuhan kan? Karena 23 bilang ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Apa waktu itu? Udah terjadi belum? Kan belum. Belum. Nah sekarang ini yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya nggak tahu saya siapa itu. Kita kan nggak tahu kan itu. Kan nanti katanya, Bang. Nah, tanda-tanda orang yang sudah ada disesatkan ya kayak gini. Masakan miliaran orang memanggil Yesus Tuhan, Anda mengatakan Anda nggak tahu. Anda sendiri bangun tidur manggil Yesus bukan paman, tapi Tuhan. Anda lupa. Kenapa? Itu tadi, iblis terlalu kuat mencengkeram akal Anda sehingga Anda berfungsi. Tolong renungkan, lembutkan hatinya. Ada orang mengusir setan pakai nama Yesus. Ada orang bermujizat pakai nama Yesus. Tapi Yesusnya tak mengenal dia. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, selain dari aku, akan dimusuhi oleh yang disembah. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang dia sembah selain aku, akan diingkarinya. Ini yang terjadi. Yesus memusuhi orang yang menuhankan dirinya, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang kafir. Itu jelas. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Mereka menyembah setan yang durhaka. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, betul tidak Yesus mengatakan penyesat datang memakai nama Yesus? Betul tidak? Pertanyaan baru ini. Iya, bukan, masih yang tadi. Betul tidak? Kan Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat. Siapa penyesat ini? Satan. Apa Satan ini? Setan, iblis. Betul tidak iblis datang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang? Berhasil tidak? Justru itu pertanyaan saya. Tunjukkan iblis itu mana dia. Pribadi iblis memakai nama Yesus menyesatkan orang. Ayo percaya pada Yesus, tunjukkan, Bang. Oke. Jadi terkadang memang orang yang lagi disesatkan itu belum tahu kalau dirinya disesatkan. Orang yang kena hipnotis itu nggak sadar kalau dirinya kena hipnotis. Ini Anda sedang kena hipnotis ini. Anda dikristenkan kemudian dalam nama Yesus. Anda dibaptis dalam nama Yesus. Anda ke gereja dalam nama Yesus. Anda beribadah dalam nama Yesus. Anda masih belum sadar mana orang itu yang disesatkan oleh Kristus. Yang palsu mana katanya? Ada apa saudaraku ini? Anda nggak sadar memang. Karena Anda lagi disesatkan. Orang yang sedang terhipnotis dengan kenikmatan keadaan. Kalau dia dihipnotis itu nggak sadar. Nanti setelah dihantam rahangnya pakai kapak, baru otaknya berfungsi. Aduh, ternyata selama ini saya terhipnotis. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesatnya memakai nama siapa, Bang? Namaku.
Ya, nama siapa itu? Nama siapa? Yesus, Yesus. Nama Yesus. Ketika yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh Kudus, Roh kebenaran? Menurut Yesus, yang datang kepada siapa? Paulus? Yang datang kepada murid-muridnya, Yesus atau Roh kebenaran? Datangnya pada kapan, Bang? Loh, Yang 40 Yesus di 40. dalam Yohanes 16, saudara, nomor 7, nomor 8, Yesus berkata apa? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur Roh kebenaran itu tidak akan datang. Yesus harus pergi supaya yang datang adalah Roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Paulus juga tanya, kamu siapa? Nah, yang datang itu mengaku siapa? Yang datang mengaku siapa? Ya, Paulus kan tanya, Tuhan Siapakah? siapa kau Tuhan? Kata Ah. Paulus manggil Tuhan itu. Nah, oknum ini mengaku siapa? Ya Yesus lah, siapa lagi? Mengaku Yesus kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Betul? Emang begitu ayatnya? Nah, begitu dalilnya. Sekarang Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kata Paulus. Apa kata oknum tersebut? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Yesus nggak? Yesus beneran nggak ini? Lah, nyatanya begitu. Anda mengatakan nyata, dari mana ilmunya? Loh, akhirnya kan buta si Paulus itu kan selama 3 Matius hari. 12 nomor 21, orang yang kerasukan setan itu buta. Orang yang kerasukan setan itu, Berapa hari butanya, Bang? ya wallahu alam bisawab. Karena ketika kemudian Yesus datang, dengar, ketika Yesus datang kepada dia, diusap sembuh. Yang ngusap Lalu, siapa? saudara, lalu ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Dahsyat gak itu ketika hanya suara terdengar, akulah Yesus yang kau aniaya. Lalu Paulus jadi buta. Dahsyat gak itu? Baik, Bang. Abang perlu tahu, mungkin Abang terlewat sedikit. Itu bukan cuma suara, ada cahaya katanya, Bang. Ada cahaya. Lukas 10 nomor 18. Lukas Kenapa 10 iblis nomor mengeluarkan 18. cahaya? Coba tunjukkan sama saya satu ayat bahwa iblis pernah mengeluarkan cahaya. Lukas 10 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Bukan. Hei? Hehehe. Itu Iblis nggak dalil. pernah mengeluarkan cahaya, Bang. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Itu dalil. Itu Dalil. seperti kilat jatuh dari langit. Kilat Kata itu apa? seperti. Kilat itu cahaya atau batu? Tapi kan seperti katanya. Kilat itu batu atau apa? Coba ayo kita buka ayatnya, ayo kita buka ayatnya. Silakan, silakan, silakan. Di situ ada Mana kata tadi? astrape. Astrape itu cahaya. Silakan. Iya, tapi cahaya itu apa cahaya iblis atau seperti katanya? Buka ayatnya di mana, Bang? Seperti cahaya berarti cahaya. Ah, Iya kan? ada aja kau ini. Loh, Yesus melihat seperti cahaya, iblisnya turun. Bang, kerupuk itu seperti ular. Apakah dia ular? Oh, Belum beda tentu, itu, Bang. beda. Aku melihat, dengar. Ini Yesus sedang menjelaskan. Aku melihat iblis jatuh seperti cahaya dari langit. Seperti cahaya. Iya, seperti cahaya. Seperti cahaya dari langit. Iya, berarti bukan cahaya dia, cuman seperti. Boleh jadi bukan cahaya, tapi dia seperti cahaya. Baru ngakuin. Baguslah kalau ngakuin. Boleh Seperti jadi. cahaya, tapi bisa jadi cahaya. Kenapa saudara Kan ini? bisa jadi. Tapi kalau Iya. si Paulus itu benar-benar jadi sampai matanya buta. Apa Iya, yang membuat betul. matanya buta? Karena Apa cahaya. suaranya bikin jadi buta? Karena Iya. cahaya kan? Karena cahaya kan? Benar. Ah, benar. Mungkinkah iblis bercahaya? Kan nggak mungkin. Lah, tadi seperti kilat dari langit. Itu seperti, Bang. Bukan bukan benar-benar cahaya, Bang.
La haula Iblis wala itu nggak quwata perlu illa mengeluarkan billah. cahaya. Inilah abangku, abang membaca ayat tapi abang melewatkan maknanya, bang. Mohon izin, bang. Jadi si Paulus itu ketemu Yesus di Damsik itu dalam perjanjian itu bukan seperti, tapi benar-benar ada cahaya. Itulah yang membuat matanya buta. Oke. Tapi Yesus ketika melihat iblis jatuhnya saking cepatnya jatuh, robohnya itu seperti kilat katanya, seperti kilat. Bukan dia mengeluarkan kilat. Yang mengeluarkan kilat itu selama ini kan awan di langit, bang. Oke, baik. Sekarang begini. Menurut Yesus di Yohanes 16 nomor 7 dan 8, yang datang setelah dia roh kebenaran atau Yesus? Baik, abang. Saya buka ayatnya, bang. Yohanes berapa, bang? 16 ya. Pelan-pelan aja. Iya. Yohanes berapa, bangku? 16. 7 dan 8. Baik, abang. Saya baca ya. Iya. Biar nggak lari konteksnya ya. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, yang datang siapa? Makanya kita baca dulu, bang, sampai habis, bang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Wah, keren banget ini bisa mengutus ya. Apa jabatannya ini ya? Keren juga ini bisa mengutus. Tidak ada kata aku di situ. Original teksnya tidak ada kata aku, itu penambahan terjemah. Jadi aslinya apa, bang? Tidak ada. Coba Anda buka original teksnya. Ada nggak kata Emi di situ? Nggak ada. Nggak ada bahannya itu, bang. Tapi ini tertulis begini, bang. Ya, itu terjemah. Kan sudah dikubilang. Memakai namaku menyesatkan banyak orang. Kan kalian bagian dari itu. Lai bagian dari itu. Jadi kalau nggak ada, Lai lembaga Bible Indonesia bagian daripada penyesat itu. Bang, kalau saya hapus kata akunya, dengarin tontonnya. Iya. Tetapi jika aku pergi, akan mengutus dia. Siapa yang ngutus dia? Kan begitu. Kagok ayat ini, bang. Sekarang kamu pernah nggak mendengarkan kamu pernah nggak mendengar? Saya delapannya. Jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri. Tidak bagus kita bicara sendiri. Biasanya kalau bicara sendiri itu orang gila biasanya, bang. Enggak lah, bang. Aku masih. Ya makanya jangan bicara sendiri. Tanya jawab. Kan abang tadi suruh bacain ayat. Kan belum selesai ku baca. Iya, itu jelas itu. Maka kesimpulannya, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh penghibur. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Kan Paulus juga tanya, siapa kau Tuhan? Nah, mana yang betul? Yang datang setelah Yesus pergi adalah Yesus, atau yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran? Emang dia datang, Yesus? Lah, yang mengaku Yesus di padang gurun itu siapa? Yesus nggak datang, bang. Lalu siapa itu? Siapa kau Tuhan? Lalu siapa Yesus itu? Ini lebih parah lagi. Kalau Yesus tidak datang lebih parah lagi. Itu siapa rupanya? Yesus cuma ngomong, bang. Lah, nggak datang dia. Maksudnya mulut Yesus memanjang dari langit sampai ke Damsik itu? Suaranya. Itu benar suara. 1 Korintus 9 nomor 1. Paulus sendiri mengaku, aku melihat Yesus. Bukan hanya melihat suara, tapi dia melihat Yesus. Bang, dibilang, bang. Itu menurut Lukas, tapi menurut Paulus? Iya, Yesus kan nggak datang. Itu menurut Lukas, tapi menurut Paulus, aku melihat Yesus. Iya, dalam suara kan, suaranya itu didengar. Masa suara dilihat? Aneh Anda ini. Jadi Paulus, dengar saudara, dengar. Lembutkan hati saudara. Yang datang setelah aku bukan aku, tapi roh kebenaran. Ya, yang datang bukan aku, tapi yang mengaku di sana siapa? Dia mengaku apa itu yang datang? Yesus. Harusnya dia ngomong, akulah roh kebenaran. Ah, itu baru betul. Ini Paulus salah naskah karena Paulus tidak melakukan penelitian terhadap catatan-catatan kitab kanon. Tabrakan dia. Tabrakan. Karena cerita kitab nih, bukan cerita ayat. Kenapa tanya ayat nih? Saudara, jangan sok paten, jangan sok paten kalau udah KO, jangan sok paten.
Yesus mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran ini tidak akan datang. Aku pergi, dadah. Yang datang siapa? Roh penghibur. Nah, roh penghibur. Ia datang kepada Paulus? Enggak. Dia sudah menyebut dirinya, akulah Yesus yang kau aniaya. Masa Anda mengatakan enggak? Bukan roh penghibur yang datang, Bang. Bukan roh penghibur. Berarti siapa ini yang ngaku Yesus? Nih siapa nih yang ngaku Yesus? Siapa nih? Ya Yesus sendirilah, siapa lagi? Kan ditanya si Paulus, siapa kau Tuhan? Anda masih sehat bukan? Yesus. Anda masih sehat kan? Anda membaca dalil yang datang setelah aku bukan aku tapi roh kebenaran. Kan bukan datang untuk menginsafkan. Ayat 9 Dia mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Oknum ini mengaku siapa? Makanya izinkan saya 1 menit aja. Oh ya, Boleh nggak kamu izinkan saya? silakan kamu cari senjata, cari cara untuk menipu orang banyak. Silakan. Enggak lah, Bang. Lah itu nipu namanya. Anda mencari siasat untuk nipu kami. Karena kamu, saudaraku, kamu bagian daripada penyesat itu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini juga akan menyesatkan yang lain. Sampai pada turunannya ketemu dengan Yesus pada hari terakhir, mengaku Yesus Tuhan. Dari turunanmu. Jadi kamu bagian daripada kelompok penyesat. Silakan Anda cari jalan. Silakan. Apakah Abang terasa tersesat ketika saya baca ayat? Oh enggak. Justru saya datang menyadarkan saudara. 1 menit Fungsi aja. saya datang sebagai umatnya Nabi Muhammad memberi peringatan kepada saudara. Makanya Abang dengarin saya bicara. Iya, saya dengarkan. Saya kan cuma bilang silakan Anda cari cara baru untuk nipu kami. Silakan. Ya kalau Anda tertipu ya syukurlah, tapi kalau nggak Bukan tertipu. Anda yang berusaha menipu tapi nggak berhasil. Karena kami lebih paham Bible daripada Anda. Iya, artinya bagus, nggak tertipu. Makanya dengerin ayat ini. Tadi Iya, kan silakan. Iya, silakan. Ayat 7 sampai 8 tuh. Silakan. Biar kita tahu ya dengar siapa si penghibur, roh penghibur ini. Roh penghibur itu yang pertama dikatakan itu yang diutus oleh Yesus menurut ayat ini ayat 7 ya. Aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 bilang begini. Dan kalau ia datang nih, kalau dia datang nih, roh itu akan menginsafkan dunia akan dosanya dan kebenaran dan penghakiman. Jadi tujuan dari roh itu ya untuk menginsafkan manusia dari segala dosa-dosanya, Bang. Enggak usah Anda khotbah. Yang saya tanya, yang datang setelah Yesus pergi itu siapa? Dalam pencurahan Roh Kudus, kisah para rasul Roh Kudus lah. Nah, Roh Kudus. Terus yang datang kepada Paulus ngaku apa? Paulus juga tanya itu, siapa kau? Nah, Yesus bilang, dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Dia mengaku siapa? Kan udah jelas itu dibilang. Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, berarti itulah iblisnya. Mana pernah iblis nama Yesus? Macam mana kau? Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Mesias. Memang iblis bisa bercahaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kan ada cahaya katanya. Ya Allah ya Karim. Iblis itu berasal dari api, Bang. Api apa, Bang? La haula wala quwata illa billah. Bercahaya. Ada nggak Kristen yang lebih kuat daripada ini? Ini hanya menyesatkan aja ini. Argumentasinya udah kemana-mana perginya. Yang pasti pesan saya kepada saudara Idama, lembutkan hati saudara. Yesus berkata akan datang 3 setelah aku terangkat ke langit. Yang pertama yang datang adalah iblis dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah aku sendiri, anak manusia. Jadi 3 yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsapkan pengikut-pengikut iblis yang dalam nama Yesus. Dan yang terakhir As-Sukrub ayat 61 dan juga Matius 24 nomor 27 sampai 30 yang datang adalah anak manusia di tengah langit. Jadi 3 yang datang. Yang pertama, sekali lagi yang pertama adalah iblis dalam nama Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran untuk menginsapkan dunia. Dan yang ketiga
adalah Yesus asli. Tuh, renungkan itu. Sekarang Anda percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan, yang datang setelah aku itu adalah iblis dalam namaku. Tuh. Mau lebih jauh lagi. Mau lebih jauh lagi. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Dari kubur. Catat itu. Kenapa bisa dari kubur? Tengok Matius 12 nomor 38 nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti 3 hari 3 malam, hari ketiga anak manusia keluar dari perut ikan, hari ketiga anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kristen percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Percaya. Berarti Kristen adalah angkatan jahat. Murid-murid Yesus percaya enggak kebangkitan hari ketiga? Tak, tidak percaya. Mana dalilnya? Baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Nomor 12-nya Anda lihat. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi? Lalu ketika ada makhluk datang mengaku Yesus, apa reaksi murid? Baca nomor 37 dari Lukas 24 tadi. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Lalu seketika keluar dari kubur, apa reaksi murid? Dia mendatangi murid dan berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Apa reaksi muridnya? Sebagian ada yang sujud menyembah, sebagian ada yang ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka tahu ini siapa ini. Orang yang keluar dari kubur, kata Yesus, adalah iblis. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari perut bumi. Siapa itu penguasa dunia? Apa buktinya? Coba lihat. Apa kata dia ketika dia keluar? Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa, penguasa langit adalah setan. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia adalah iblis. Yang keluar dari kubur mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa, baik kuasa langit, angkasa, Efesus 2 nomor 2, maupun kuasa bumi. Siapa itu? Iblis. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini siapa ini? Siapa ini yang minta supaya dia jadi guru dari seluruh bangsa? Pernah nggak Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti yang keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan jahat, untuk orang-orang jahat, untuk pengikut si jahat. Dan yang keluar itu adalah si Bilisisis mengaku Yesus. Maafkan saudara, ini data yang ada dalam kitab saudara. Makanya orang Yahudi tidak pernah menatap wajah kalian. Selamanya orang Yahudi ketika melihat kalian langsung mereka palingkan wajahnya. Jijik, mengerikan, menakutkan kalian itu di mata mereka. Bahkan diludaikan kalian. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang kalian sembah, yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan mereka, tetapi iblis yang datang dalam nama Yesus. Coba lihat, koreksi diri Anda, periksa diri Anda. Siapa yang ngajarin Anda makan babi? Siapa yang ngajarin Anda makan semua yang diharamkan dalam Torah, firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan kemudian Anda minum semua yang diharamkan dalam Torah? Siapa yang mengajarkan kalian ibadah pada hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian kemudian ibadah dalam gereja? Menyembah manusia bernama Kristus. Yang ngajarin siapa? Elohim, Tuhannya Musa tidak. Mesias, Yesus tidak. Lalu siapa yang mengajarkan kalian? Contoh Natal dalam waktu dekat ini. Yang ngajarin siapa? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Ente eleheng ente. Pikirkan itu, renungkan itu. Renungkan, pikirkan. Kok bisa berbeda ajaran Yesus yang datang di tengah kaumnya, memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan konsep rutinitas ritual Kristen hari ini. Sebentar lagi kalian Natalan, bukan? Yang ngajarin siapa, Cak Ayu? Renungkan itu. Renungkan.
Kemana kalian hendak berpijak? Ketika dalil demi dalil diurai kemudian, kalau Al-Quran saya bawa di sini, Bung, cukup satu aja. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Orang-orang Farisi ahli Torah ingin mencelakakan Nabi kami Isa alaihissalam dengan berbagai macam tipu mujizat, tipu muslihat. Anda lihat di dalam Keluaran 21 nomor 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga dia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Berarti Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Ketika kekuatan Roma bersatu dengan kekuatan Yahudi ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Apa buktinya? Lukas 22 nomor 43 44. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu. Tapi kumohon kepadamu ya Bapak, ya Tuhan, janganlah atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat turun dari langit kepadanya, memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia semakin bersungguh-sungguh berdoa, hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Apa fungsi malaikat datang memberi kekuatan? Untuk persiapan terbang ke langit. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu dengan membuat tipu daya, tipu muslihat, menjerat Yesus, tapi Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Maka Tuhan membalas tipu daya mereka, Tuhan membalas kejahatan mereka. Apa akibat kejahatan yang mereka lakukan? Lahirlah agama yang aneh. Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang mengajarkan dirinya, laisa kami selihi saya, aku tidak sama seperti manusia, aku tidak sama seperti apapun, aku maha besar, aku menghidupkan, aku maha mematikan. Tak ada yang serupa dengan aku, tak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tiba-tiba ada yang teriak, halilintar Tuhan kita sudah lahir. Aneh, aneh. Data demi data, dalil demi dalil, nabi demi nabi, rasul demi rasul diutus ke tengah-tengah kaum Bani Israel. Kok tiba-tiba ada dari Athena, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menebus dosa manusia dengan cara mati digantung manusia. Aneh. Ini yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Terakhir dari saya, saudara, apa yang saya sampaikan ini bentuk belas kasih sayang saya sebagai seorang muslim untuk menyampaikan kebenaran. Karena ingat, Yohanes 16, ketika Anda tamatkan tadi sampai data nomor 15, Anda akan sampai pada pemahaman bahwa ternyata ciri-ciri roh kebenaran ketika ia datang, satu, memuliakan aku. Maka sekarang mari kita koreksi diri. Di mana roh kebenaran itu bekerja? Apakah di Anda atau di saya? Saya mengharamkan lisan saya mengimani Yesus ditampar. Anda sudah pasti senang Yesus ditampar. Saya mengharamkan keyakinan saya Yesus ditombak, dibunuh, ditelanjangin, digantung, dipermalukan, diseret, apalagi dibunuh. Saya haramkan diri saya beriman dengan konsep seperti itu. Kenapa? Dalam iman saya sebagai seorang muslim, Yesus manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh oleh orang-orang kafir pembencinya, kena panu pun Tuhanku tidak mengizinkan Nabiullah Yesus alaihi salam untuk dilakukan sesuatu yang murka terhadap dirinya. Sekarang siapa yang memuliakan? Kata Yesus, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Islamlah itu, Bang. Tapi kalian sampai pada ingin bunuh-bunuhan demi untuk memperjuangkan Yesus harus ditampar, Yesus harus dianiaya, Yesus harus dibunuh, Yesus harus mati dengan jalan kutuk di atas salib. Ini memuliakan atau menghinakan? Ini menghinakan atau memuliakan? Ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Apa kata kalian? Amin. Amin. Darah Yesus, darah Yesus. Sebenarnya kalian ini sopore. Kok senang kali, kok berkubu dengan iblis menginginkan kematian terhadap Yesus?
Sedangkan pencipta langit dan bumi, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. 6 kekejian dalam hatiku, bahkan 7 kemurkaan dalam hatiku, yaitu ketika manusia menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kami umat Islam satu kubu dengan Tuhan, tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, yaitu Yesus. Ente sama seperti iblis, sama-sama berkongkol ingin Yesus mati demi nafsu syahwat. Dosa-dosa kalian ditanggung oleh Yesus. Dosa ditanggung oleh orang lain. Begitu pengecutnya kalian. Padahal 2 Tawarik 7:14, apa kata Tuhan? Hambaku yang mencari aku, berpaling dari dosa-dosanya, lalu mencari wajahku, aku akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Aku, Tuhan yang ada di langit, akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Lalu kalau Tuhan mampu menghapuskan dosa, ngapain dia turun jadi manusia lalu mati dibunuh manusia, Ayo. Kalau ternyata kita hanya mencari wajah Tuhan, lalu kita mengangkat tangan ke langit, ya Tuhanku, penciptaku, ampuni segala dosa-dosaku. Dengan bercucukan air mata, meneteskan air mata, bergetar kita di hadapan Tuhan kita, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Apakah Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni? Mengampuni. Lalu untuk apa dia turun menghinakan diri? Ditombaklah, dibunuh, ditampar, diseret. Ini ajaran dari mana, Cak Ayu? Jadi jelas, sabar. Jadi jelas saya katakan kepada saudara bahwasanya poin terakhir antara saya sebagai Muslim dan Anda sebagai Kristen adalah siapa di antara kita yang memuliakan Yesus? Saya sebagai Muslim atau Anda sebagai orang Kristen? Itulah tempat tinggalnya roh kebenaran. Di saya sebagai Muslim atau di Anda sebagai Kristen. Ingat, ketika ada orang melakukan maksiat, misalnya memperkaos ibu kandungnya sendiri, memperkaos anak kandungnya sendiri, siapa yang nanggung dosa itu kalau dia Kristen? Yesus. Betapa hinanya Yesus di mata kalian. Kalian jadikan dia tempat sampah. Kalian yang bermaksiat, Yesus yang nanggung. Pret. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Apa kata Yesus? Bertaubatlah, 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 sebab kerajaan langit sudah dekat. Lawang kalian justru dosa-dosa kalian tuh ditanggung sama Yesus, ya piye Thomas. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diambil alih. Silakan host, ambil alih loh, katanya host. Saya bilang setiap saya bicara, saya bilang izinkan saya 1 menit, izinkan saya 1 menit. Kalau saya hitung baru 3 perkataan saya, berarti cuma 3 menit saya ngomong. Oh iya, sorry, maaf, lanjut. Boleh ngomong sampai 5 jam ke depan juga nggak apa-apa, silakan. Baik. Sekarang kita tangkapi Bang ya, mohon izin Bang ya. Yang pertama, Yesus tidak menyelamatkan orang Kristen, Bang. Jadi informasi abang tadi itu cukup keliru ya, menurut Alkitab ya. Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi Yesus untuk dunia ini, untuk siapa yang percaya kepadanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, abang katakan tentang pribadi Yesus ya itu pandangan saudara saja. Kita hargai, namanya juga orang berpandangan. Kan begitu. Nah, jadi konteksnya Yesus bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang yang mau percaya kepadanya. Karena Yohanes 3:16 bilang kayak gitu. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi nggak dibilang setiap orang Kristen yang beragama Kristen nggak laku itu Bang, agama nanti di surga itu Bang, nggak ditanya apa agamamu. Tuhan tanya cuma satu, apa kau percaya? Karena ayat itu jelas, yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi dipastikan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sederhana sebenarnya.
Saya nggak perlu banyak bicara juga lah, orang nggak terlalu banyak yang mau disampaikan. Begitu abangku. Oke, baik. Mohon izin teman-teman yang lain. Barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus ya, bukan percaya kepada yang lain, termasuk kepada iblis yang datang memakai nama Yesus, tapi percayanya hanya kepada Yesus tok. Ketika Yesus ditanya, Yesus, ya paman, siapakah engkau menurut engkau? Bukan menurut yang lain, bukan menurut orang Islam, bukan menurut orang Kristen, bukan menurut orang Yahudi, bukan, tapi menurut engkau. Siapa engkau ini? Yesus menjawab dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan berupa mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, semua itu telah aku kerjakan, semua itu aku kerjakan. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah, siapakah engkau wahai Yesus? Aku adalah utusan Tuhan. Ya udah selesai. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, lantas di gereja kalian menyembah siapa? Menyembah utusan Tuhan. Salah. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, yuk tinggalkan gereja. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan umatnya untuk masuk ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi Kristen. Yesus mengajarkan untuk menjadi penganut Torah yang setia. Matius 19 nomor 16, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Sudah Guru, kalau begitu jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Sudah Guru, kalaupun sudah, maka kamu baru bisa menjadi pengikutku. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati segala perintah Torah. Sementara Paulus pendiri agama Kristen mengatakan dalam Lukas 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan, yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Nggak ada. Bahkan Paulus mengatakan, jika engkau berharap ada kebenaran dalam hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Sementara Yesus berbeda. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah yang ada di dalamnya, apa kata Yesus? Maka orang itu akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Syarat masuk surga, menjalankan segala perintah hukum Torah. Kata siapa? Kata Yesus. Syarat masuk surga, menurut Paulus, meninggalkan semua hukum Taurat. Tabrakan. Sekarang mana yang Anda percaya? Yesus atau Paulus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia mengerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Paulus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Gitu dalilnya? Oh enggak dong. Barang siapa yang percaya Yesus. Nah sekarang murid-muridnya memperoleh hidup kekal enggak? Memperoleh. Dengan cara apa? Dengan cara mengimani dia, percaya kepada dia, mengenal dia. Mengenal sebagai apa? Baca Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Lalu kemudian Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, segala firman nih, segala firman, bukan cuma comot-comot firman, tapi segala firman telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang telah Yesus sampaikan, yang telah Yesus terima dari Bapa,
telah Yesus sampaikan seluruhnya kepada muridnya. Akibatnya muridnya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, ya harus jadi Islam, bukan jadi Kristen, Cahayu. Gak boleh jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Yesus. Maksudnya Bang Suma? Orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi percaya kepada Yesus. Bingung? Enggak, maksudnya gini. Orang menjadi Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus anak Maria, tetapi percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus. Dua Yesus yang berbeda. Begitu saudara, silakan. Baik, terima kasih Bang buat waktunya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kalau ditanya siapa Yesus itu udah jelas ya, yaitu anak Allah yang tunggal. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau mau selamat masuk surga, dapat hidup yang kekal, ya percaya kepada anaknya ini, anaknya si Allah ini gitu ya. Ya, yang tunggal itu nggak ada yang lain selain dia. Jadi nggak ada Yesus 2, Yesus 3, nggak ada itu. Satu. Terus siapa Yesus itu? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria itu atau di sumur ya, dia ngambil air. Yesus bilang apa? Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Karena perempuan itu mengatakan kami menyembah Allah di kiblat A, di gunung C, kiblat kami ke sana. Habis katakan apa? Telah tiba harinya, saatnya orang tidak lagi menyembah berkiblat ke gunung A, ke gunung B atau ke sini. Tapi sudah tiba saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Lalu perempuan itu bilang, iya, kami sedang menantikan yang namanya Mesias itu. Lalu Yesus menegur dia tentang kehidupannya, yang punya suami 5 ya, bersuamikan 5. Akhirnya dia mulai menyadari, ini bukan orang biasa. Lalu dia bilang begitu. Akhirnya apa kata Yesus? Ketika perempuan itu bilang, kami sedang menantikan orang yang disebut Mesias itu. Yesus bilang apa? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26 Yesus berkata kepada perempuan itu, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Yesus dikasih tahu, Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai Mesias. Kemudian dalam Matius 16 ayat 5 sampai 17, Yesus meneguhkan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Itu udah jelas. Kalau mau belajar lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat 36, Yesus mengatakan, aku anak Allah. Itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Kalau kita berbalik kepada Matius pasal 26 ayat 63 sampai 64, di hadapan Mahkamah Agung, Yesus mengakui bahwa ia adalah anak Allah dan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu pengakuan Yesus. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus memperkenalkan siapa dirinya. Banyak sekali. Kemudian dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, kata dia, ia telah melihat Bapa. Wah, ini luar biasa, nggak ada nabi yang berani ngomong kayak gitu. Sehebat-hebatnya Musa pun yang hebat begitu, yang membelah lautan itu nggak berani bilang begitu. Kalau kau ngelihat aku, kau ngelihat Allah itu, ngelihat Bapa itu. Yesus itu luar biasa. Yohanes 8 ayat 58 ayat yang berikutnya 58. Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mana ada nabi yang bilang berani begitu, Bang? Terus ketika ditanya identitas dia sendiri, Yesus mengakui di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus katakan, akulah terang dunia. Bayangi dia menerangi dunia ini, Bang. Gak ada satu nabi di dunia ini yang berani mengatakan kalimat-kalimat memperkenalkan dirinya seperti itu. Dan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 7 dan 11. Yesus mengatakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Siapa yang berani mengatakan kalau dia pintu surga, Bang? Gak ada, Bang. Nabi mana yang berani mengatakan seperti itu?
Tapi Yesus berani mengatakan itu. Dan kemudian dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25, Yesus memperkenalkan dirinya, dia siapa? Akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi yang berani mengatakan? Nabi sekarang itu ada mati semua, itu masih di kuburan. Ada yang bangkit enggak? Jangan-jangan udah jadi fosil semua itu nabi-nabi. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Benar, dia hidup. Alkitab mencatat dia hidup. Dan yang paling dahsyat, Yohanes 14 ayat 6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Nabi. Dan Yesus tegaskan di dalam Yohanes 15 ayat 11, akulah pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang palsu. Jadi berbicara yang palsu, di luar Yesus pasti palsu. Kira-kira gitu, Bang. Oke, baik. Jadi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan tadi argumentasi saudara kita ini, nih jelaskan, dengarkan saya bicara. Jadi kalau orang Kristen mendengarkan ucapan-ucapan Yesus seperti yang diurai tadi, Yesus seketika Tuhan. Wah, pokoknya Yesus Tuhan ini. Wah, hai. Kenapa bisa begitu? Karena mereka Kristen, penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah roh. Bagaimana dengan murid Yesus ketika mendengarkan gurunya berbicara seperti itu? Hah? Apakah kemudian mereka menuhankan Yesus? Sorry lah, orang tadi, saudara Idama tadi cuma mencomot-comot ayat yang bisa mendudukkan Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan sembahan. Itu kita tidak heran. Sedangkan Yesus kepada murid Yesus, apa kata Yesusnya? Yohanes 17 ayat 8. Segala firman, coy. Semua firman, bukan comot-comot firman. Semua firman. Semua firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa aku adalah dewa. Sorry. Aku adalah Theos. Sorry. Aku adalah Tuhan. Sorry. Aku adalah Bapa. Sorry. Emang Kristen? Aku adalah utusanmu. Lalu bagaimana dengan mujizat pekerjaan-pekerjaan? Wow, sorry. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Menurut murid Yesus dan menurut Yesus, itu pekerjaan utusan Tuhan atau pekerjaan Tuhan? Utusan Tuhan. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani, coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12. Ketika Paulus datang bermujizat di tengah-tengah mereka, apa kata mereka? Halilintar, inilah dewa kita, dewa Hermes. Kalau orang Kristen melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen salto ke depan 3 kali, salto ke belakang 2 kali, begitu terus sampai 5 jam. Kenapa? Karena dia bilang, oh Tuhan kita, hore, Tuhan kita sudah turun ke bumi. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet pengajaran Roma Yunani kuno. Itu fakta. Tapi kalau orang Yahudi, Musa belah lautan, cok, dianggap Tuhan? Nehi, tidak. Cuma membangkitkan orang mati, dianggap Tuhan. Kecil, itu kecil. Tuhan tidak sekecil itu. Nih contoh, kita batalkan ungkapan orang Kristen yang diwakili oleh saudara Idama selayaknya penyembah dewa-dewa. Apa yang tadi salah satunya? Salah satunya apa tadi itu? Contoh salah satunya apa teman-teman? Siapa yang melihat aku, melihat Bapa katanya. Parah sekali. Kalau kita lihat kemudian di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 7 contohnya. Atau yang tadi yang orang yang mengambil ini, yang mengambil apa? Wanita Samaria yang mau minum air di sumur tadi itu karena dia haus. Cara membantahnya sederhana kan? Tadi kagumnya dia karena pernyataan Yesusnya. Wah, kagum. Wah, inilah dewa kita. Oh, Tuhan kita. Padahal di data 19-nya mengatakan, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan,
terbukti sekarang bagiku bahwa engkau adalah manusia yang adalah nabi. Ketepak. Nyata bagiku, wahai Tuhan. Perempuan ini loh. Tapi bagi orang Kristen yang diwakili saudari Dama, oh nyata bagi kami kamu adalah dewa. Sadari itu, Bung. Jadi jangan pernah kau pamer konsep paganismemu itu kepada kami umat Islam. Itu akan hanya jadi bahan tertawaan. Coba, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa? Waktu Yesus mengajar di bait suci, apa kata Yesus? Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu melihat aku, yes, tapi kamu tidak mengenal Dia. Yang mengutus aku berarti berbeda antara Yesus dengan yang mengutus. Berarti maksudnya melihat aku, melihat ajaranku. Apa buktinya? Khotbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditetapkan oleh Bapa kita untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus hanya wadah, sebagai duta, sebagai wakil, sebagai rasul Tuhan di tengah kaum Bani Israel untuk menyatakan mukjizat dari Tuhan yang dilakukan melalui perantaraan Yesus. Tapi kalau orang Kristen melihatnya, ada dewa, aduh mama, ada dewa turun ke bumi. Mana, itu siapa namanya? Yesus. Kenapa dia aku katakan dewa? Dia keluar dari kubur, ma. Padahal bagi orang Indonesia, jangankan orang Yahudi, orang Indonesia ada orang keluar dari kubur, jangankan Tuhan, yang ada hanya hantu, kuntilanak, vampir, zombie. Tapi kalau bagi Kristen, wah, tepuk kaki, ketepak, ini Tuhan, ini dewa. Jadi saudaraku, hal-hal yang kamu sedang katakan tadi sebenarnya, sekali lagi, di awal saya sudah katakan tadi, kamu ini sedang mengajarkan tentang Yesus yang datang kepada Paulus, yang kau sembah di gereja itu, yang datang dalam dunia, dalam kehidupan kalian sebagai Kristen. Bukan Yesus yang bermukjizat itu, bukan. Anda bukan orang bodoh, Anda orang pintar. Kristen itu orang cerdas. Mereka tahu kok ketika ada Yesus bangkitkan orang mati, itu karena Tuhannya, Bapaknya yang melakukan melalui Dia. Ketika Yesus kemudian membuat air jadi anggur, itu bukan Yesus kok, itu karena mujizat yang Tuhan berikan kepada Dia. Anda sadar kok itu. Tetapi lebih kencang pengaruh iblis yang datang dalam nama Yesus dalam tubuh Anda, sehingga Anda mencoba mengelabui. Ketika ada hal-hal mukjizat yang hebat, yang bagus, yang dahsyat terhadap Yesus, Anda katakan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan, oh dia Tuhan. Tapi bagi kami dan bagi Yahudi itu hanya lelucon. Lelucon itu. Nih, tak kasih ilmu. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14. Ketika orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia Paulus. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada Paulus. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Jadi Kristen ini sudah mengakui maksudnya mereka menyembah dewa-dewa Yunani. Jadi memang itulah ya, disebabkan karena apa namanya? Karena penipuan yang ditulis di dalam Bible, di dalam kitab mereka, ya, yang di dalam terjemahannya itu banyak diada-adakan, gitu ya, dipleset-plesetkan, diubah-ubah, sehingga tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam teks asli. Nah, ternyata yaitu tadi
mereka itu menyembah dewa-dewanya Yunani ya, Zeus, makanya di situ Zeus Kristus, makanya diubahnya ya, diubahnya menjadi Yesus Kristus. Nah disitulah menjadi tertipunya orang-orang Kristen ketika mereka tidak mau belajar gitu ya. Bahkan di Eropa sana, di barat sana, itu mereka sekarang kritis. Banyak sekali yang pada akhirnya mereka memeluk Islam karena apa? Ya karena mereka mau belajar. Karena anak-anak muda sekarang kan berpikir bahasanya Tuhan untuk menjelma menjadi manusia itu tidak mungkin bagi mereka, itu rasa-rasa tidak mungkin. Karena sebagian mereka menjadi ateis ya, karena menganggap Tuhan sudah tidak ada karena sudah mati. Itu yang dikatakan ateis. Kenapa orang itu menjadi ateis? Itu mereka menganggap bahasanya Tuhan sudah tidak ada. Ya, Tuhan itu tidak ada katanya, tidak ada Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sudah mati gitu. Tapi kalau ateis-ateis Indonesia mana ngerti yang begitu. Taunya ateis gitu ya. Terus orang agnostik apa juga mereka tidak ngerti. Agnostik itu yang diawali dari genostos, orang-orang yang digenosida, yang mengikuti kitab para nabi pada zaman dahulu ya. Nah, itu sejarahnya itu dimulai dari satu keluarga 7 orang itu dibantai oleh kerajaan-kerajaan Romawi ya, kerajaan Romawi. Disiksa mereka, dikupas kulitnya, rambutnya itu dikupas, pokoknya semua disiksa. Nah, itulah yang dikatakan genosida, atau terus berkembang ya untuk menghilangkan genosida itu diubah menjadi genostos atau genosida gitu. Kalau orang-orang Indonesia nih, sok tahu, sok apa namanya, biar keren, biar ini, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, mereka imani, mereka yakini, mereka tidak tahu, asal-asalan aja mereka nih. Jadi nampak betul kebodohan mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Husaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.